Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah sifat dasar reaktan, kemudian konsentrasi, selanjutnya adalah suhu, dan katalis. Nah, untuk sifat dasar reaktan sendiri, jadi pada reaksi kimia itu terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan. Sehingga jenis ikatan yang dimiliki oleh reaktan sendiri itu dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, selain dari energi ikatan dari unsur-unsurnya, itu juga dipengaruhi oleh luas permukaan zat yang bereaksi. Nah, sebagai contoh. Nah, jadi di sini kita bisa lihat H2 dan F2 itu bereaksi membentuk 2HF. Reaksinya cepat, kemudian meledak pada suhu kamar. Kemudian bagaimana dengan pembentukan air? Ternyata reaksinya sangat lambat pada suhu kamar. Nah, ini kita kaitkan dengan energi ikatan. Jadi energi ikatan itu adalah jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar atom dalam satu molekul berwujud gas. Nah, di sini kata kuncinya adalah makin kuat ikatan, makin besar energi yang diperlukan. Jadi kalau semakin besar energinya, otomatis dia semakin mudah putus karena ikatannya semakin kuat. Nah, kita lihat di sini dari H2 dan F2 sendiri. Untuk H2 ini bisa kita lihat di sini yaitu 436, kemudian untuk F-nya adalah 160. Jika kita bandingkan dengan H2 dan O2, nah ini yang O2-nya ternyata adalah ikatan antar O dengan O-nya adalah 458. Nah, dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa energi ikatan yang dibutuhkan untuk melepaskan ikatan antar atom O pada molekul oksigen itu lebih tinggi daripada energi ikatan yang digunakan untuk memutuskan F dengan F pada senyawa F2, sehingga dari situ kita bisa lihat bahwa reaksinya otomatis pasti lebih cepat pada reaksi pembentukan HF. Nah, selanjutnya ada dua logam di sini. Jadi yang sebelah kiri ini logam apa sih? Nah, sebelah kiri ini adalah logam nikel. Nah, jadi ini adalah logam nikel. Sedangkan untuk yang sebelah kanan di sini adalah logam besi. Nah, oke, untuk nikel sendiri kan biasa kita lambangkan dengan Ni, kemudian besi itu adalah Fe. Nah, kira-kira dari kedua logam ini manakah yang lebih mudah berkarat? Nah, kalau kita lihat dari pengalaman kita sehari-hari, pasti lebih mudah berkarat besi. Kenapa? Nah, di sini adalah kita lihat dari harga E0-nya. Nah, harga E0-nya. Ni2+ menjadi Ni mempunyai potensial reduksi standar adalah min 0,25, sedangkan Fe2+ menjadi Fe. Di sini ternyata potensial reduksi standarnya adalah min 0,44. Nah, berarti di sini harga N0 dari Fe itu lebih rendah daripada Ni, sehingga Fe itu cenderung mengalami oksidasi bukan reduksi, sehingga akan lebih mudah berkarat untuk Fe dibandingkan Ni karena dia lebih mudah teroksidasi dibandingkan Ni, si Fe-nya tadi ya. Oke, selanjutnya natrium dengan oksigen itu bisa bereaksi secara eksplosif ya, jadi menimbulkan ledakan. Jadi sekecil apapun logam Na itu kalau kita reaksikan dengan air itu langsung terjadi ledakan. Nah, jadi reaksinya sangat hebat sekali. Kemudian kalau natrium kita reaksikan dalam etanol, ternyata reaksinya sangat lambat. Nah, jadi di sini sifat kereaktifan antar molekul atau atom berbeda. Nah, sehingga terjadi perbedaan struktur dari atom. Nah, ini yang menyebabkan laju reaksinya juga berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini the chemical nature of reactant affects reaction rate. Nah, jadi sifat dasar dari zatnya sendiri bisa
dari unsurnya atau mungkin dari senyawanya sendiri, itu akan mempengaruhi laju reaksinya. Sodium lose electron easily, so it's react quickly with water. But potassium has lost electron even more easily than sodium, so its reaction with water is explosively fast. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu pada reaksi antara yang sebelah kanan ini adalah untuk natrium di dalam air ya. Sementara yang ada di sebelah kiri ini adalah litium. Nah, ketika kita masukkan ke dalam air, ternyata lebih eksplosif pada litium. Kenapa? Karena kita lihat sendiri. Oke, maaf untuk potasium ya, maaf. Oke. Jadi di sini untuk potasiumnya sendiri adalah K ya. Nah, jadi kita lihat untuk K sendiri itu kita lihat dari konfigurasinya ya. Nah, Na itu nomor atomnya adalah 11, berarti konfigurasinya adalah 281. Sementara K itu nomor atomnya adalah 19, berarti konfigurasinya adalah 2881. Berarti di sini siapakah yang lebih mudah melepaskan elektron? Jadi karena Na itu hanya memiliki 3 kulit elektron ya, yaitu KLM, dan kemudian untuk K itu KLMN, maka di sini ikatan elektron terluar dengan inti atom itu lebih kuat yang Na ya, karena jumlah kulitnya semakin sedikit dibandingkan dengan K, sehingga daya tarik antara elektron terluar terhadap inti atom itu semakin kuat pada Na, sehingga ini elektron valensinya itu lebih sukar untuk lepas pada Na dibandingkan pada K. Nah, K ini lebih mudah lepas karena daya tarik elektron terluar dengan inti atom itu semakin lemah, sehingga K itu lebih mudah untuk melepaskan elektron dibandingkan Na, sehingga dia semakin mudah juga bereaksi dengan air, dan reaksinya juga menimbulkan ledakan yang sangat hebat sekali. Nah, di sini selain tadi sifat dasar dari unsur ataupun senyawanya, kita juga bisa melihat dari ini ya, luas permukaan zatnya ya. Nah, kita bayangkan saja. Nah, di sini seandainya kita punya kubus dengan luasan 1 cm, bayangkan saja zat yang bereaksi itu bentuknya adalah bongkahan. Nah, kemudian misalnya ada bongkahan, natrium. Kita masukkan ke dalam air. Dibandingkan kalau misalnya natrium tadi itu kita buat pipih-pipih atau mungkin kepingan atau serbuk. Nah, apa yang akan terjadi? Pasti yang bongkahan itu reaksinya lebih lambat daripada yang sudah dibuat dalam bentuk keping ataupun dalam bentuk serbuk. Nah, ini kita kaitkan dengan luas permukaannya. Jadi kalau misalnya ada suatu kubus dengan luas dengan sisi 1 cm kubik, maka di sini bisa kita hitung untuk luas permukaannya, yaitu rumusnya masih ingat ya, adalah 6s², berarti bisa kita masukkan 6 kali 1 kali 1, berarti adalah 6 cm pangkat 2. Nah, kemudian kalau kita bagi ini kubusnya itu menjadi kubus kecil-kecil dengan luasan yaitu 1 mili. Nah, 1 mm. Nah, ternyata di sini 0,01 cm ya. Nah, ternyata akan memberi 1 juta kubus. Nah, ternyata untuk luas permukaannya sendiri adalah 600 cm pangkat 2, berarti atau 600 cm persegi. Nah, berarti di sini pastilah yang akan membuat reaksinya lebih cepat adalah ketika zatnya itu bentuknya serbuk. Sama halnya dengan ketika kita melarutkan gula di dalam air. Misalnya kalian bikin gula itu bentuknya yang masih gula pasir dengan gula yang sudah serbuk, otomatis akan lebih cepat larut yang serbuk. Oke, semoga materinya bermanfaat.